Bagaimana pendapat Bapak mengenai Zebra itu Pak Soleh? Ya kalau menurut pendapat saya sih untuk masalah saya bermenjabab untuk pribadi ya ini sebenarnya saya kurang setuju. Cuman ketika kita melihat fakta di lapangan itu mungkin udah salah satu sifatnya udah memudaya lah, sedikit memudayakan daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali mendatangkan tamu, yaitu calon kepala desa Jawilan yang sekarang sedang menjadi kontestan ya, salah satu kontestan di Jawilan, yaitu Pak Soleh. Selamat datang Pak Soleh. Selamat datang. Selamat datang. Pak Soleh, bagaimana tadi perjalanan ke sini? Lewat mana tadi? Lewat kawasan CBA. Lewat kawasan CBA Iya, ya? Tapi iya. tidak merasakan Iya. jalan yang sana ya? Tidak merasakan. Nah, tadi bawa motor? Bawa motor. Luar biasa. Terima kasih Pak Soleh sudah mau Sama-sama. hadir di Geraha Kreatif, sudah mau datang ke tempat kami bersilaturahmi dan kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Pak Soleh, terkait ini kami mengundang ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, beberapa usulan dari masyarakat juga bahwa harusnya mengundang calon-calon kepala desa Iya. agar mungkin mengetahui tujuannya Pak Soleh. Iya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan setelah kami himpun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terutama mungkin masyarakat Jawilan yang meminta ini Iya. untuk seluruh calon kepala desa. Dan alhamdulillah kami sudah mengundang semuanya. Langsung saja Pak Soleh ya. Iya. Pertanyaan pertama Pak Soleh. Visi misi Bapak kalau nanti terpilih menjadi kepala desa, apa sih visi misinya? Ya, mungkin untuk visi misi saya ke depannya simpel saja ya. Jadi pertama saya ketika terpilih menjadi kepala desa, visi misi yang akan saya terapkan atau akan yang saya laksanakan mungkin pertama mengedepankan kepedulian sosial terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jawilan, tanpa memandang hubungan status sosial. Dan saya akan adil dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam berbagai bidang atau aspek. Itulah visi misi saya. Selain itu ada lagi Pak Soleh? Terkait pelayanan? Pelayanan mungkin satu untuk peningkatan ya produktivitas, dinamika usaha dalam mengelola potensi yang ada dengan melibatkan masyarakat Jawilan, khususnya yang punya skill, pengalaman. Itulah mungkin yang saya akan terapkan ketika saya terpilih menjadi kepala desa Jawilan. Jadi Pak Soleh akan menghimpun semua yang punya potensi dan dikelola oleh desa langsung gitu ya. Kalau untuk kesehatan Pak Soleh, apakah ada? Masalah untuk kesehatan mungkin kedepannya ya saya akan memprioritaskan khususnya masyarakat Jawilan dengan memfasilitasi kedepannya ketika saya terpilih jadi kepala desa Jawilan, mungkin saya akan memfasilitasi dengan sekemampuan saya. Contohnya mungkin dari armada, karena desa Jawilan mungkin salah satu desa yang tidak mempunyai Ambulan? Ya, ambulan. Itulah seperti itu. Oh iya, karena kan mungkin ambulan di desa Jawilan kenapa tidak ada? Salah satunya kan karena dekat sama puskesmas. Ya, mungkin seperti itu. Dan Pak Soleh kemungkinan ke depan akan mungkin tidak ambulan, mungkin dengan cara lain. Saya mungkin dengan cara saya sendiri akan sebisa mungkin. Jadi dari hasil penggalian saya di perusahaan maupun di lapangan, mungkin sedikit akan saya sifatnya persentase itu akan saya bagikan dan sifatnya sistem kas seperti khususnya kan karena keterkaitan saya melibatkan masyarakat khususnya yang punya skill pengalaman. Jadi dari hasil penghasilan kami itu kami akan musyawarah dengan ada pembagian khususnya kepada masyarakat. Mohon maaf Pak, penghasilan itu penghasilan seperti apa? Apakah Bapak akan melakukan? Masalah penghasilan itu karena potensi saya itu ke depannya ketika saya terpilih, saya akan menggali potensi yang ada. Di bidang apa? Di bidang jasa, penyuplaian bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Itulah mungkin kedepannya saya, seperti jadi itu. Masyarakat ikut serta untuk ikut serta. Jadi dari perwakilan RT
RW itu mungkin salah satu, mungkin saya ajak ikut masuk dalam ruang lingkup saya luar daripada pemerintahan desa itu. Oh, gitu. Intinya. Jadi yang skillnya, pengalamannya, menguasai di berbagai bidang atau lapangan, mungkin itu akan saya rekrut perwakilan di masing-masing RT, dan hasilnya pun kita akan musyawarah dengan pembagian persentase sesuai dengan hasil dan pendapatan yang kita kelola di lapangan. Seperti itulah. Jadi ada semacam perhimpunan lah ya, Iya. untuk menghimpun itu semua. Berarti kita bicara soal tenaga kerja, Pak Soleh. Iya. Tadi kan Pak Soleh sudah menyinggung soal bagaimana pendapatan masyarakat ya. Iya. Di Jawilan itu salah satu daerah yang memang daerah industri, Pak Soleh. Iya, benar. Nah, apa yang Pak Soleh akan lakukan menangani di Jawilan? Mungkin masih banyak pengangguran, Iya. perusahaan banyak di Jawilan tetapi masih banyak yang menganggur. Strategi apa yang akan Pak Soleh lakukan ketika terpilih menjadi kepala desa untuk menangani itu, Pak Soleh? Ya. Untuk strategi yang saya lakukan ketika ke depan saya terpilih, mungkin pertama saya akan pendekatan dengan pihak manajemen maupun pihak perusahaan, dan saya akan membuat memo suatu perjanjian dengan pihak perusahaan dan pihak desa. Tujuannya satu, supaya menutup ruang atau akses para calo berkeliaran bebas di desa Betul, kita. Pak Soleh. Saya dengar informasi di Jawilan Iya. itu masih banyak, Pak Soleh. Iya, karena mau bekerja malah Iya. harus bayar. Iya, benar itu. Mereka butuh pekerjaan. Iya, benar. Karena kadang-kadang masalah itu, jadi keterlibatan seorang pimpinan tadi kurang pendekatan Mohon maaf. intinya. Calo itu dari mana datangnya? Ya calo itu tetap, atau untuk calo itu tetap dari desa kita sendiri sebenarnya awalnya. Jadi kita membuka ruang, Iya, kan iya. gitu. Jadi kita nggak tutup ruang itu, nggak ditutup sama kita. Jadi dia dibuka ruang. Mestinya kepala desa sendiri menutup itu. Iya, menutup itu. Menutup dengan komitmen dengan pihak perusahaan maupun pihak manajemen perusahaan, maupun kita libatkan aparatur desa. Jadi intinya ketika para calo sifatnya kan mau masuk ke perusahaan itu tidak mudah. Karena pihak perusahaan pun udah berkomitmen dan udah membuat memo perjanjian dengan pihak kepala desa atau aparatur desanya. Jadi tidak mudah untuk masuk. Nah, ketika ada peluang, karena sifat masyarakat pun di desa kita itu masih banyak yang membutuhkan pertolongan kepala desa kan. Dengan cara begitu, Pak Soleh. Iya. Bukankah itu akan membahayakan Pak Soleh sendiri nanti? Tidak, karena pimpinan itu perlu ketegasan. Oh, betul. Kalau kita tidak tegas, ya bagaimana kita berubahnya desa Betul, kita, betul. iya kan? Jadi ya apapun resikonya Iya, mungkin Pak Soleh itu udah siap, kita siap tanggung resikonya. Karena suatu pimpinan itu jadi banyak yang harus kita, ibaratnya kita harus peduli itu banyak. Rasa kepedulian seorang pimpinan itu kan banyak. Masyarakatnya, karena syariat kita kan yang memilih kita itu kan masyarakat. Masyarakat, betul. Hakikat Gusti Allah kan. Intinya. Jadi seorang pimpinan udah wajar kita dibenci, dihujat, udah wajar. Kita harus siap apapun yang terjadi. Karena bicara tadi masalah masyarakat mengenai pengangguran, mungkin jangankan desa Jawilan, mungkin luar Jawilan pun banyak. Karena tadi itu kita itu kadang-kadang membuka luas akses, sedangkan yang masuk terjun di bidang itu pun orang kita sendiri, bukan orang luar. Ada pengaruh nggak, Pak Soleh, terkait bahwa seseorang agak kesulitan untuk masuk kerja ke perusahaan yang ada di sini karena mungkin salah satunya adalah pendidikannya, Pak Soleh. Pendidikannya mungkin masih di bawah, atau sekarang kan untuk perusahaan rata-rata SMA ya. Iya. Bagaimana Bapak untuk meningkatkan banyaknya perusahaan menampung tenaga kerja di daerah kita terhadap pendidikan di desa kita, Pak Soleh? Ada nggak program untuk pendidikan? Program itu mungkin saya akan bahas ketika ada perusahaan baru di Jawilan. Itu kan bisa kita bahas dari awal, dari nol. Datangnya pihak perusahaan ke desa kita, yang pertama mungkin dia minta izin lingkungan kan. Iya. Nah, karena tidak akan berdiri suatu perusahaan di desa kita tanpa izin Lingkungan. dari kepala desa dan tanda tangan kepala desa. Oh, iya. Dari situ kita bahas. Jangan kita asal tanda tangan, kita bahas dulu. Apa nih keuntungan buat Iya, masyarakat? untungnya apa buat masyarakat? Bukan untuk Bukan pribadi. untuk kita pribadi, ya kan? Pertama kita tanya masalah mungkin untuk pembangunannya, misalkan produksinya apa, perkiraan kebutuhan karyawannya pun berapa, kan? Nah setelah itu, dan siap enggak pihak perusahaan ini berkomitmen dengan desa tanpa melihat tadi itu kan sifatnya. Kalau oke, baru kita tanda tangan. Nah kita tanda tangan jangan libatkan kita pribadi. Buat apa kita punya RT RW, staf desa kita libatkan semua. Jadi ada intinya ada kita punya musyawarah tanggung dengan jawab masyarakat semua. sendiri Iya. ya. Dengan masyarakat ada musyawarah, terutama musyawarah. masyarakat,
tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh kita libatkan, misalkan tetap, RT segala iya. macam libatkan untuk menyetujui atau tidak gitu. Iya, menyetujui. Jadi ketika pihak perusahaan tidak sesuai dengan komitmen yang ada, kan kita bisa Betul. iya, bisa turun bareng-bareng lah kasarnya mah kan gitu. Bisa kita tolak lah Bisa kita intinya. tolak gitu kan. Jangan Intinya gitu nanti- aja, mungkin itu salah satu strategi saya ke depannya gitu. Iya, luar biasa. Oke Pak Soleh, terkait pekerjaan tadi sudah saya pikir sudah lumayan itu menjadikan sebuah pemikiran untuk masyarakat. Oh, ini ada peluang atau tidak gitu Iya. ke depannya. Kemudian Pak Soleh, terkait yang menjadi budaya di kita. Tapi kalau dikatakan budaya itu saya rasa kurang setuju sih. Budayanya budaya negatif lah, Iya. budaya yang salah gitu ya. Di kita rata-rata masih banyak nih hari H-1 pemilihan biasa ada zebra tuh Pak Iya, Soleh. benar. Bagaimana pendapat Bapak mengenai zebra itu Pak Soleh? Ya kalau menurut pendapat saya sih untuk masalah saya bermenjabat untuk pribadi ya ini sebenarnya saya kurang setuju. Cuman ketika kita melihat fakta di lapangan itu mungkin udah salah satu sifatnya udah memudaya lah, sedikit memudayakan daerah kita. Jangankan tingkat bawah, tingkat atas pun mungkin ada Masih melakukan. Ya. Kalau kita sifatnya itu dihilangkan, nggak mungkin dari bawah dulu dong, pasti dari atas dulu, ya kan? Ada ketegasan. Ada di atas. ketegasan lah intinya. Cuman kita kembalikan kepada diri pribadi. Saya punya asumsi hanya sifatnya itu untuk keseharian. Karena sifat kita mencalonkan itu kan mungkin lah udah pada tahu semua kan. Mungkin perlu kita sifatnya punya suatu saat buat konsumsi ibaratnya, jangankan di rumah aja lah, operasional lah kasarnya kan gitu, ya. Buat operasional. Cuman masalah suatu saat itu tidak punya, jangan kita punya anggapan nih masyarakat bisa dibeli dengan suatu syarat materi. Karena masyarakat pun punya penilaian tersendiri. Masyarakat sebetulnya sudah punya Iya, penilaian. sudah punya ya? penilaian. Jadi nggak sifatnya kalau bahasa syarat itu hanya sifatnya bisa menggunakan satu syarat dengan cara apapun untuk masyarakat. Menurut penilaian saya itu salah. Karena masyarakat pun punya penilaian tersendiri. Atau setiap masing-masing calon juga punya kategori. Saya akan memberikan uang ke sini. Iya. Karena saya udah yakin dia bakal milih saya atau gimana kira-kira Pak Soleh? Karena sudah yakin dia akan memilih kita atau gimana ketika memberikan uang zebra Mungkin itu? asumsi biasanya? yang lain, kalau asumsi saya mah tidak seperti itu. Iya, kalau saya mah. Karena bicara untuk sifat syarat materi, ketika kita kasih ke orang, sifatnya kita kan memberi satu, dan yang kedua untuk masalah pemilihan kepada kita itu kita tidak bisa membacanya. Karena itu bicaranya hati sifatnya nurani. rahasia ya? Iya, Sifatnya rahasia. rahasia. Belum tentu yang kita kasih itu ke kita. Makanya saya himbau selalu ke masyarakat, hanya sifat pribadi saya. Di samping saya tujuan itu hanya sifat saya mah bersilaturahmi dengan masyarakat. Ibaratnya pendekatan, ta'aruf dengan para tokoh pemuda. Masalah penilaian ke saya tinggal kita kembalikan kepada masyarakat. Ya. Karena Jadi, masyarakatlah yang memilih kita dan yang menjadikan pimpinan masyarakat. Calon itu Syariat. tidak maksa. Tidak bisa memaksa calon itu. Jangan punya asumsi kita itu syarat itu bisa menjadikan suatu pimpinan, nggak bisa. Menurut pandangan saya gitu kan. luar biasa. Ya. Jadi masih optimis ya, Optimis, walaupun saya. misalnya mohon maaf di kita lah biasanya saling timpah. Iya, Bahasa saling Sunda. timpah kalau Bahasa bahasa Sunda saling kitanya. timpah. Ketika sini ngasih segini, ini harus lebih gede. Iya, gitu. benar. Berarti Pak Soleh sendiri masih dengan cara itu kurang setuju. Kurang setuju kalau saya pribadi. Tapi karena sudah membudaya. Karena sudah membudaya ya mau gimana lagi kan gitu. Itu aja. Oke, baik Pak Soleh. Nah Pak Soleh, selanjutnya. Ini sekarang lagi masa pandemi Pak Soleh. Iya. Dan luar biasa efeknya untuk kalangan masyarakat bawah maupun atas ya. Di kampung pun saya rasa sangat berpengaruh ya. Iya. Dan pandemi itu sangat berpengaruh untuk di kampung pun gitu. Nah, akhirnya sektor ekonomi pun terganggu Pak Soleh. Iya, terganggu, Kehidupan terhambat. pandemi ini terhambat. Ada nggak sih program Pak Soleh atau yang akan Pak Soleh lakukan di 100 hari kerja untuk menangani itu Pak Soleh? Untuk tindakan saya selanjutnya ketika saya kalau bahasa terpilih ya jadi kepala desa Jalan, mudah-mudahan amin saya terpilih jadi kepala desa. Jadi langkah saya pertama mungkin saya akan pemberdayaan. Memudayakan hasil potensi yang ada. Karena pengalaman saya mungkin ada 1-2 perusahaan di desa Jawilan yang bisa kita budidayakan. Dari contohnya
dari limbah yang ada 2 PT, mungkin saya nggak bisa sebutkan PT-nya, mungkin hanya pengalaman saya ada 2 PT yang bisa kita kelola dengan melibatkan masyarakat setempat demi mengangkat tadi kan perekonomian masyarakat, karena kita sedang tertekan bicara COVID kan gitu. Jadi intinya mungkin saya pertama ke situ, dan yang kedua potensi saya ke depannya bahasa 100 hari kerja saya yang tadi dibicarakan, saya akan merekrut perwakilan dari masing-masing RT yang punya potensi, yang punya pengalaman, yang punya skill di berbagai bidang. Intinya di lapangan saya akan membuat terobosan baru. Intinya saya akan membuat suatu perusahaan manajemen di bawah naungan saya, luar daripada pemerintahan desa, yang akan saya libatkan masyarakat setempat. Intinya tujuannya mensuplai kebutuhan perusahaan yang ada di Jawilan. Karena pengalaman saya sekarang, dari kemarin sampai sekarang, ibaratnya nggak ada satupun yang terjun di bidang itu. Kebanyakannya kita hanya duduk manis, nggak terjun langsung ke lapangan. Seharusnya kita itu harus punya sifat kita menjemput bola. Mohon maaf Pak Soleh, berarti yang 2 tadi Ya. dulu dikelola oleh desa atau oleh masyarakat sendiri atau oleh siapa? Kalau dikelola sih oleh masyarakat setempat. Cuman hasilnya bukan masyarakat yang merasakan, tapi keluar. Oh ya? Gitu, iya. Makanya kalau si bicara fakta, realitas, ibaratnya fakta yang ada, saya amati, dari situlah saya ibaratnya punya pengalaman, dan Padahal mungkin dari situ lumayan penghasilannya lumayan. Kalau kita kelola dan memberdayakan di masyarakat, itu kan suatu, kalau bahasa dibudidayakannya masuknya ke peternakan dan perikanan, itu masuk. Emang peternakan perikanan masuk daerah kita, bukannya lahan-lahan kita sudah tidak ada Pak Soleh? Kalau untuk lahan tergantung tadi itu teknis kita, itu tergantung kita pendekatan. Masalah lahan kan emang benar untuk Jawilan mungkin semua anggaplah. Iya, cuman kan kalau kita melibatkan masyarakat itu bukan satu titik. Dan masyarakat satu desa dari 19 RT, masa nggak ada masyarakat yang nggak punya lahan, ibaratnya pribadi gitu, ibaratkan yang pasti kan ada salah satunya yang punya. Nah disitulah kita sifatnya, kalau sifatnya melibatkan dengan masyarakat, di situ kita terapkan. Apalagi di daerah Jawilan juga masih banyak lahan pertanian. Iya, masih banyak lahan pertanian. Masih banyak masyarakat yang bekerja petani. Iya, masih banyak. Ada nggak Pak Soleh yang akan Pak Soleh lakukan menangani petani-petani tersebut? Kalau masalah menangani pertanian, mungkin bicara realita fakta ya gitu. Kita hanya tinggal sifatnya mensupport para petani, ibaratnya tujuannya supaya ibaratnya lebih mengedepankan hasil tani gitu kan. Karena kalau masalah untuk pertanian di Jawilan nggak bisa saya ulas lebih lebar, lebih panjang. Petani-petani di kita untuk dikonsumsi sendiri juga, sendiri. Bukan karena itu lahannya sekarang kan anggaplah udah 70% mungkin lahan udah punya PT. Mungkin hanya ketika kita ibaratnya kalau bahasa yang punyanya datang, mau bangun, mau garap, ya udah para petani mungkin ya balik lagi ke rumah, karena hanya sifatnya itu sementara. Iya, sementara. Hanya mengandalkan hasil sebelum yang punya datang, yang punya pun menggarap gitu. Seperti itu. Pak Soleh, kembali lagi ke soal pekerjaan Pak Soleh. Tadi kalau Pak Soleh yakin ke depan ketika terpilih, berapa persen masyarakat Jawilan yang bekerja di perusahaan itu dan berapa persen untuk di luar? Ketika saya terpilih menjadi kepala desa Jawilan, yang akan saya terapkan mungkin itu sesuai aturan yang berlaku. Jadi mungkin 70% untuk warga Jawilan, yang 30% mungkin hak perusahaan. Itu aturan dari mana Pak Soleh? Apakah aturan kesepakatan yang dari sejak awal atau gimana? Itu aturan, kalau bicara aturan itu kan dari dulu udah ada aturan seperti itu ya. Tinggal memaksimalkan aja. Karena kenapa nggak diterapkan dari bidang itu? Karena setahu saya ini ya, ibaratnya nggak ada pemerintah desa yang mempunyai data karyawan dari tingkat atas mau sampai bawah. Betul. Di desa nggak ada. Dari sekian pabrik yang ada di Jawilan. Padahal itu kita bisa, dengan itu kita bisa lihat. Jadi kita bisa cross checknya di situ. Jadi kita kan bisa lihat data, nama alamat. Nah, berapa persen warga kita yang masuk, masyarakat kita, kan kita ketahuan. Oh, ini nggak sesuai dengan aturan. Nah, kita adakan sidak ke perusahaan. Seperti itu. Kalau gimana kita mau tahunya sekian persennya yang masuk, uang kita datanya juga nggak punya.
Kan Lebih seperti tepatnya itu. bukan aturan, berarti perjanjian. Perjanjian, Pak. komitmen Kalau dengan aturan pihak kan mungkin perusahaan. dari Iya, pusat, dari pemerintah pusat. ya. Iya. Kalau itu berarti perjanjian. Perjanjian antara, dengan pihak perusahaan, komitmen perusahaan dengan desa. dengan desa. Baik Pak Soleh, mengenai itu ya, dengan cara bicara Pak Soleh, saya kayaknya harus sedikit mengulik tentang masa kecil Pak Soleh. Pak Soleh sendiri masa kecilnya bagaimana sih Pak Soleh? Kalau Orang tua dulu kerja apa? Ya kalau masa kecil sih, kalau bahasa senang mah nggak ada ya. Kalau bahasa kecil mah kebanyakannya pahit. Ya karena saya keluaran dari keluarga, mungkin bukan keluarga ada, ibaratnya bukan keluarga berada, bukan keluarga sifat terpandang, tapi saya pribadi keluar dari keluarga yang sifatnya sederhana, dari ibu mungkin pedagang dan bapak pun petani gitu. Jadi mungkin saya itu untuk pribadi, untuk kalangan keluarga mungkin nggak sama kayak yang lain lah gitu. Cuman hanya sifatnya saya punya tekad yang bulat, pengen mencalonkan di kepala desa itu udah tekad saya, dan kita hanya bersyariat kan, hakikat kan Allah yang bisa menentukan nasib kita gitu. Makanya dari itu masalah penilaian pandangan terhadap semua calon ya kita tinggal kembalikan kepada masyarakat. Tadi Pak Soleh dengan kondisi Pak Soleh yang mohon maaf tadi katanya tidak berada, dengan sistem politik di kita terutama politik desa itu biasa harus ada zebra. Kenapa Pak Soleh harus memberanikan diri mencalonkan jadi kepala desa Jawilan? Kalau masalah itu ya kita kan ibaratnya punya masing-masing kepribadian ya, mungkin sifat, karakter, wawasan, pengalaman saya itu nggak bakalan sama dengan calon yang ada. Beliau menerapkan cara dengan seperti itu, mungkin saya makan lain lagi. Karena berarti intinya karena kita punya tujuan, tujuan hanya sifatnya saya punya tujuan tekad dengan sifatnya dorongan dari keluarga dan saudara termasuk tim, hanya sifatnya itu yang sifatnya apa namanya itu direalisasikan iya itu seperti itulah gitu. Kemudian Pak Soleh, bicara soal pencalonan saat ini Pak Soleh dengan tim, strategi apa yang Pak Soleh lakukan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih Pak Soleh? Strategi mungkin yang akan saya lakukan ya tadi, satu mungkin saya lebih ke silaturahmi. Iya. Pendekatan, misalkan taruh dengan para tokoh pemuda, tokoh agama, misalkan tokoh masyarakat. Mungkin seperti itu. Berarti hanya selama ini Pak Soleh sering berkunjung ke masyarakat. Iya, karena enggak semua masyarakat mengenal atau mengetahui saya. Mungkin saya salah satu calon termuda di Jawilan. Nah, cuman pada intinya masyarakat Jawilan bisa mengenali saya dengan wasilah apa? Silaturahmi. Berarti kan Pak Soleh selama ini berkunjung, bersilaturahmi ke masyarakat, ke setiap RT ya? Iya. Nah di sana berarti dalam tanda kutip masyarakat banyak sekali hal yang disampaikan kepada Pak Soleh. Iya. Apa masalah-masalah yang sering dikatakan oleh masyarakat tentang kehidupan di daerahnya? Kalau masyarakat sih hanya sifatnya, anggaplah kan saya wadah ya, penampung aspirasi yang ada masyarakat. Sifatnya ada 1, 2, 3 orang mungkin yang memberi sifatnya masukan ke saya. Jadi kebanyakannya mungkin pengalaman yang udah-udah ya. Nah, cuman kan saya jawabnya gini. Apa Pak Soleh? Iya. Apa? Jawaban saya. Mereka apa itu? Iya, jawaban mereka. Mereka mintanya apa sih? Mintanya ya satu mungkin dari sifatnya untuk tenaga kerja. Masih yang kan, tadi ya. Yang tadi. Yang kedua mungkin dari sifatnya pelayanan kan gitu, seperti ke situ. Pelayanan desa segala Pelayanan macam. desa. Ya. Seperti itu sih yang ditanyakan warga mah. Yang ketiga mungkin tadi itu, jadi kebanyakannya kepala desa yang udah duduk mungkin nggak ada sifatnya timbal balik kepada masyarakat. Di masalah sebenarnya menunggu kadang-kadang. Jadi intinya mah jangan kita memutuskan tali silaturahmi lah kalau bahasa masyarakat. Ketika butuh doang datang. Iya, ketika butuh kan kita datang. Tapi ketika kita sifatnya udah jadi kita melupakan masyarakat. Karena itulah seperti itu jawaban masyarakat yang ada. Baik Pak Soleh, luar biasa jawaban-jawabannya. Saya pikir mudah-mudahan buat sahabat Gerak Kreatif semua, terutama warga desa Jawilan, jadikan apapun yang diobrolkan oleh kami, jadikan ini sebuah pertimbangan ataupun masukan semua apapun yang dikatakan oleh para calon, dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan sahabat Gerak Kreatif untuk memilih salah satunya. Nah Pak Soleh, selanjutnya
tadi kita udah ngobrol banyak panjang lebar. Iya. Untuk meyakinkan para pemilih, pemula terutama. Tadi kan berkunjung segala macam. Rata-rata pemilih pemula kan banyaknya, mohon maaf ya, main gadget semua tuh. Iya. Ada nggak strategi khusus untuk menarik minat pemuda, Pak Soleh? Terutama generasi kaum milenial. Kaum milenial. Ya, untuk menarik simpatnya kaum milenial ya kita tinggal keterbukaan sebenarnya. Keterbukaan, transparan. Jadi ibaratnya kita kunjungan ke khusus milenial ini ya. Apa pengalaman kita yang sifatnya kita kelola maupun sifat yang belum kita kelola, kita keterbukaan dengan sifatnya kaum milenial. Kita transparan. Karena mungkin nggak ada salah 1, 2, 3 mungkin dari kaum milenial pun sama kedepannya mempunyai skill, pengalaman. Intinya kita pengen ikut bareng, sifatnya menggali potensi yang ada. Makanya saya selalu ketika kunjungan saya ke masyarakat khususnya kaum milenial, jadi saya itu pengalaman yang saya anggap udah berjalan, ibaratnya saya salurkan kepada khususnya kaum milenial. Nah, masalah penilaian terhadap saya, kan saya udah bilang tadi, tinggal kita kembalikan kepada mereka sendiri. Mau Jadi, pilih siapa? mau seperti apa kan? Karena bicara itu kan bicara hati nurani. Betul, betul. Susah kita membaca orang itu untuk sifatnya, anggaplah, oh bicara dia ke kita belum tentu tahu kan? Karena itu kita hanya sifat gambaran sifat gambaran ya. Bahwa kita akan melakukan begini. Iya. Kalau soal memilih tergantung mereka. Gitu. Iya, tergantung mereka. Tapi ketika kita penyampaiannya misalkan kita apa adanya, keterbukaan, transparan, ya tinggal kita kembalikan kepada mereka sendiri. Iya. Oke Pak Soleh. Sepertinya sudah cukup obrolan kita. Ada nggak Pak Soleh untuk closing statement, untuk terakhir terserah Pak Soleh mau mengajak ataupun apa kepada masyarakat sendiri, silahkan nanti menghadap kamera sini. Untuk closing statement. Udah nih. Ya, langsung aja Pak Soleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya hormati Geraha Kreatif beserta jajaran, yang mana beliau telah mengundang saya dalam acara podcast. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Geraha Kreatif beserta jajaran yang telah menerima saya dengan kedua tangan terbuka dan hati yang lapang. Saya hanya sebatas menghimbau untuk semua masyarakat Jawilan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 desa kita, desa tercinta, akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Jawilan, yang dimana desa Jawilan mempunyai 5 figur calon. Mungkin yang pertama Bapak Sukarya, dan yang kedua Bapak Sadira, yang ketiga Bapak Jahrudin, yang keempat Bapak Sura, dan yang kelima saya Bapak Soleh. Dari semua calon mungkin semua sama tujuannya, pengen mengabdikan dirinya kepada masyarakat khususnya warga Jawilan. Nah, cuman masalah penilaian saya kembalikan kepada masyarakat Jawilan, karena dari semua calon kita mempunyai banyak perbedaan. Mungkin satu dari sifat, karakter, wawasan maupun pengalaman kita tidak akan sama. Cuman tujuan kita semua itu sama. Intinya pengen mengabdikan diri kepada masyarakat. Maka dari itu, jangan jadikan pesta demokrasi ini ajang pemecah belah antara keluarga, sahabat, dan tetangga. Karena ketika di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, siapapun yang terpilih nanti, itulah pimpinan kita semua. Maka dari itu, saya himbau khususnya masyarakat Jawilan, jadikanlah pilkades ini pilkades yang aman, damai, dan kondusif. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Pak Soleh. Terima kasih sudah mau datang ke Geraha Kreatif Pak Soleh, dan luar biasa obrolan kita kali ini. Sahabat Geraha Kreatif, stay tune terus di Geraha Kreatif. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan siap-siap tanggal 11 bulan Juli 2021 harus datang ke TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.